Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili tim saya akan mempresentasikan eh, hasil pengabdian masyarakat kami tentang pengembangan komunikasi interpersonal ibu sahabat remaja dalam literasi kesehatan reproduksi. Baiklah, saya akan memulainya. Oke, nah yang saya akan mengawali dengan pendahuluan, artinya mengapa kegiatan pengabdian masyarakat ini penting. Yang pertama bahwa masalah kesehatan reproduksi, khususnya untuk remaja, ini belum menjadi perhatian banyak pihak. Padahal remaja kan merupakan aset bangsa yang ke depan akan menjadi generasi penerus. Nah, pada satu sisi, itu pemahaman terkait dengan pengetahuan dan pemahaman remaja terkait dengan kesehatan reproduksi, mulai dari bagaimana manajemen menstruasi, masa pubertas, kehamilan tidak dikehendaki, dan misalnya kekurangan gizi atau anemia pada remaja, itu banyak remaja yang kurang memahami. Dan selama ini remaja itu mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi lebih banyak dari media sosial dan teman sebaya yang sebenarnya belum tentu informasi itu valid, dan justru orang tua yang harusnya itu memiliki intensitas pertemuan dengan anak-anak remaja kita itu tidak dijadikan sebagai sumber rujukan informasi, tempat bertanya, tempat curhat, tempat konsultasi bagi remaja. Nah, bahkan di kalangan orang tua sendiri menganggap problem-problem kesehatan reproduksi itu kurang penting dan dianggap tabu untuk memperbincangkan. Sementara orang tua itu sebenarnya menjadi agen yang sangat penting bagi remaja untuk membincang beragam masalah kesehatan reproduksi. Namun seringkali problemnya adalah dihadapkan pada keterampilan komunikasi antar pribadi antara orang tua dengan anak-anak remajanya terkait dengan isu-isu kesehatan reproduksi. Jadi bagaimana mereka cara akan ngomongnya, bagaimana akan memulainya, situasi seperti apa, teknik-tekniknya seperti apa, seringkali itu tidak dianggap penting oleh orang tua, sehingga keterampilan-keterampilan itu tidak ditingkatkan. Padahal orang tua adalah menjadi agen-agen atau champion-champion yang sangat baik sekali bagi anak-anaknya, seperti itu. Nah, mendasarkan pada berbagai problem tersebut, maka kami melakukan pengabdian masyarakat bekerja sama dengan pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Gampeng sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah yang mempunyai komitmen untuk melakukan upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan reproduksi pada remaja di tingkat desa dan kecamatan. Nah, maka kemudian membentuk champion-champion ibu sahabat remaja dalam isu kesehatan reproduksi melalui kader-kader pimpinan ranting dan cabang di tingkat desa itu menjadi sangat penting sekali. Di sini ada beberapa desa, yaitu di 6 desa, ada Nogotirto, Ambar Ketawan, Banyuraden, Trihanggo Selatan, dan Trihanggo Utara. Nah, kader-kader Aisyah dari situlah kemudian yang akan bersama-sama dengan kita untuk belajar bersama bagaimana meningkatkan kompetensi kesehatan reproduksinya. Nah, adapun metode pelaksanaan dalam pengabdian masyarakat ini, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan serangkaian kegiatan, mulai dari penggalian masalah, kemudian peningkatan kapasitas. Dalam hal ini adalah kita mengundang tidak hanya dari pihak ibu, tapi juga ibu dan remaja. Kemudian diakhiri dengan refleksi atau evaluasi. Nah, dalam metode pelaksanaan ini, pendekatan partisipatif itu merupakan prinsip yang penting, bagian dari pemberdayaan masyarakat. Dan ini kita sampaikan bahwa problem kesehatan reproduksi merupakan bagian dari masalah yang dihadapi sehari-hari dan menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka yang harus diselesaikan baik di tingkat keluarga maupun di tingkat komunitas. Oke, masih dalam terkait dengan metode pelaksanaan ini. Metode ini diawali dengan menggali pengalaman peserta baik dari orang tua maupun remaja, karena kami meyakini bahwa pengalaman mereka itu akan menjadi dasar untuk
menyelesaikan masalah menjadi bagian dari strategi. Mereka semua adalah narasumber-narasumber. Nah, kita sebagai yang melakukan pengabdian masyarakat hanyalah fasilitator-fasilitator untuk membuka wawasan, kemudian mencari strategi-strategi bersama untuk menyelesaikan. Nah, metode ini sangat penting untuk membangun kesadaran peserta bahwa berbagai problem kesehatan reproduksi merupakan problem yang ada dalam diri dan kok dalam dirinya, dalam diri ibu-ibu dan remaja tadi dan juga komunitas. Nah, maka prinsip pendidikan orang dewasa dengan brainstorming, berbagai pengalaman dan termasuk berbagi pengalaman, presentasi dan diskusi partisipatif menjadi hal yang kita lakukan di dalam melakukan pengabdian masyarakat. Nah, adapun hasil dan pembahasannya adalah bahwa keberhasilan dari kegiatan ini adalah terjadinya perubahan cara pandang khalayak sasaran, dalamnya adalah ibu-ibu dan remaja, bahwa isu kesehatan reproduksi bukan merupakan hal yang tabu untuk menjadi topik pembicaraan antara anggota keluarga. Nah, ini poin yang sangat penting sekali karena isu ini hampir menjadi hal yang disampaikan oleh semua yang hadir dalam acara itu. Kemudian peserta memiliki kesadaran, di sini adalah baik orang tua maupun remaja, bahwa masalah kesehatan reproduksi merupakan masalah yang penting dan harus disampaikan sejak anak-anak sampai anak-anak itu bisa mulai dari TK sampai pendidikan SD. Nah, di sini juga orang tua harus lebih intensif membuka diri dengan anak-anak remajanya dalam membincang tentang kesehatan reproduksi. Nah, munculnya kesadaran ini penting bahwa masalah kesehatan reproduksi bukan semata-mata masalah biologis medis, tetapi juga kultur. Termasuk di sini adalah kemampuan orang tua untuk melakukan komunikasi dengan anak remajanya. Nah, di sini juga penting bahwa semua peserta, baik remaja maupun ibu-ibu, juga menyadari bahwa mereka bisa sebagai kader-kader Aisyah bisa menjadi agen-agen di komunitasnya untuk melakukan perubahan. Hal yang penting juga adalah dari hasil pengabdian masyarakat ini, mereka memiliki pengetahuan baru tentang metode-metode yang lebih interaktif dan partisipatif. Dan yang terakhir adalah di sini menjadi sangat penting sekali, para peserta juga menyadari pentingnya membangun komunikasi dua arah dan juga mereka sudah mulai memiliki keterampilan bagaimana berkomunikasi yang baik dan memberdayakan antara orang tua dan anak terkait dengan isu-isu kesehatan reproduksi. Nah, terakhir terkait dengan kesimpulan bahwa kegiatan literasi kesehatan untuk peningkatan kapasitas kemampuan komunikasi interpersonal terutama untuk ibu sebagai champion itu sangat penting dan dibutuhkan karena banyaknya problem kesehatan reproduksi. Nah, salah satu kuncinya adalah mempertemukan remaja dan orang tua dan memberikan kesadaran bahwa problem kesehatan reproduksi harus dipecahkan bersama. Juga difahami bahwa ke depan forum-forum ini perlu diperluas dengan tidak hanya pada kelompok Aisyah, tapi menggandeng kelompok-kelompok yang lain yang ada di masyarakat melalui pertemuan PKK, pertemuan RT, Majelis Taklim, Karang Taruna, pertemuan remaja masjid, dan sebagainya. Nah, inilah beberapa poin penting yang kami presentasikan terkait dengan pengabdian masyarakat kami, bagaimana peningkatan atau pengembangan komunikasi interpersonal, komunikasi antar pribadi antara orang tua dengan anak dalam isu-isu kesehatan reproduksi, di mana harapannya kader-kader Aisyah itu akan menjadi champion-champion ibu sahabat remaja dalam kesehatan reproduksi. Dalam hal ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Aisyah di Kecamatan Gampeng, dan juga tim kami dari Universitas Aisyah Yogyakarta dan juga mahasiswa-mahasiswa dari UMY maupun UNISA. Demikian yang bisa saya presentasikan mewakili tim kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.